Tentunya ini masih dalam tahap diskusi ya, di tim internalnya Pak Anies. Kalau saya pribadi sih memprediksi ya bahwa hampir pasti kita akan membuat semacam ormas ya, ya. rasanya perasaan saya ya. Karena kok mungkin itu yang paling melayani keinginan masyarakat untuk sementara ini. Dan spektrumnya bisa lebih luas ya. Betul, betul. Kalau ormas kan betul. Orang yang sedang berafiliasi di partai lain pun bisa gabung kan Pak? Dan jadi betul sekali Mas Kosim, ormas itu bisa inklusif ya, semua bisa bergabung, termasuk orang yang sebetulnya tidak suka dengan Pak Anies atau tidak suka dengan saya. Tom Limbok mengungkapkan bahwa Anies Baswedan hampir dipastikan akan mendirikan sebuah organisasi kemasyarakatan dalam waktu dekat. Meskipun demikian, rencana ini masih dalam tahap diskusi internal. Tom menambahkan bahwa mendirikan ormas adalah pilihan terbaik saat ini karena ormas bersifat inklusif dan dapat melibatkan siapa saja, termasuk mereka yang mungkin tidak mendukung Anies. Satu potensi positif lagi kalau ormas kan bisa tidak emosional. Tidak emosional ya? Tidak, maksudnya mungkin itu bukan kata yang tepat ya. Tidak sentimental, tidak sentimen. Ya, jadi tidak sentimen, bisa agak berorientasi gagasan. Ya, jadi tidak baperan. Jadi oke, ini ada gerakan, ya kan, untuk memperjuangkan demokrasi kita misalnya, atau untuk berbuat baik, ya kan, untuk membuka mata masyarakat, membangun kesadaran, dan pasti akan banyak ide, termasuk yang berlawanan, ya kan, termasuk kebentrokan gagasan. Menurut Tom, dengan banyak orang yang terlibat, ormas dapat menjadi wadah bagi berbagai gagasan dan diskusi. Hal ini dianggap sulit jika langsung membentuk partai politik. Jadi kalau menurut saya setelah presiden baru dilantik, itu mestinya sih sudah terbentuk lah, entah itu dalam bentuk ormas ataupun partai politik. Tapi kan pertanyaan selanjutnya adalah, ini akan di mana nanti ormas atau partai politiknya Anies ini? Berada di dalam pemerintahan atau langsung menjadi oposisi? Jadi oposisi di Indonesia itu bukan cuma berat, tapi nggak ada rewardnya dari rakyat. Reward terakhir dari rakyat untuk oposisi itu cuma diterima oleh PDI Perjuangan setelah dia beroposisi lama dengan Demokrat, kemudian bisa mencalonkan Jokowi dan menang. Itu reward terakhir. Tapi kalau kemudian setelah 10 tahun Pak Jokowi memimpin atau eranya Pak Jokowi itu kan nggak ada reward tuh buat oposisi ya. Jadi Demokrat, PKS itu kan nggak ada sama sekali, nggak ada rewardnya. Ya oke lah, Demokrat di ujung-ujung masuk ke pemerintahan tapi kursinya turun gitu. PKS naik juga cuma 3 gitu. Jadi artinya itu mesti dipertimbangkan. Anies Rashid Baswedan menyampaikan sejumlah rencananya ke depan setelah tidak maju di Pilkada 2024. Anies Baswedan merespon usulan agar dirinya masuk partai politik atau mendirikan parpol. Anies memberikan sinyal akan membangun ormas atau partai politik. Ia awalnya menyampaikan jika hampir semua partai tersandra oleh kekuasaan, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak beresiko jika dirinya nantinya akan masuk partai. Lalu apakah Anies akan membuat partai politik? Ia mengatakan bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang semakin hari semakin besar dan terasa, itu akan menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan. Maka membangun ormas atau membangun partai politik, mungkin itu jalan yang akan ditempuh. Apakah kemudian stay, kan kalau garis perubahan harusnya di luar pemerintahan kan? Tapi mikirin partainya juga nih, kira-kira mau masuk atau tidak gitu. Sementara partai-partai politik yang berada dalam pemerintahan, as we all know gitu ya, mereka mendapatkan fasilitas dari negara yang tidak sedikit gitu, termasuk adalah perlindungan dan itu loh, BPKB partai. Jadi dengan dekat dengan pemerintahan itu biasanya SK Kemenkumham yang disahkan itu nggak lama-lama keluarnya tuh, nggak ada yang lucu-lucu gitu ya. Nah itu juga mesti dipertimbangkan. Kalau stay di perubahan terus tapi SK-nya nggak jadi-jadi kan percuma juga gitu. Mau ngapain? Anies menambahkan, semoga tidak terlalu lama bagi dirinya mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadai gerakan yang semakin hari semakin besar. Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan polisi dan gagasan. Sangat penting ya buat Anies Baswedan menjaga narasi dan simbol perubahan yang sudah ada dalam dirinya. Karena kalau misalnya Anies mengubah sedikit citra perubahan yang ada di dirinya, itu justru malah kehilangan
aslinya, kehilangan daya tariknya. Bahwa Anies memerlukan semacam siasat ya supaya bisa diterima oleh pemerintah. Saya kira kalau kita melihat peraturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik sebagai badan hukum, itu tidak terlalu sulit ya buat embrio partai yang mungkin akan digagas Anies untuk bisa diterima oleh pemerintah. Karena tidak seberat kalau misalnya partai harus menjadi kontestan pemilu. Nah itu memang lebih berat verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Tetapi step pertama kan lolos dulu sebagai partai yang berbadan hukum. Sebelumnya, usai ditinggal partai politik di Pilkada 2024, logisnya Anies mendirikan partai atau memimpin partai. Jika Anies memimpin partai yang sudah ada, baik yang masuk parlemen atau tidak masuk parlemen, telah terbaca kapasitas dari partai tersebut. Begitu pula dengan perilaku dan culture para elitenya. Namun, kalau Anies Baswedan mendirikan partai sendiri dan mendesain sesuai dengan apa yang Anies inginkan, hal itu tentunya berbeda. Tokoh perubahan butuh kendaraan perubahan yang pas dengan apa yang menjadi agenda perubahan. Para pendukung Anies Baswedan seusai Pilpres 2024 sudah menginisiasi Partai Perubahan, meskipun masih berbentuk kepanitiaan. Partai Perubahan ini kabarnya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Dan menurut saya pemerintah kalau misalnya menjegal embrio ini, itu akan mudah sekali ditembak oleh kalangan civil society. Jadi saya kira pemerintahan siapapun termasuk Pak Prabowo tidak akan gegabah untuk menolak status atau legalitas partai yang mau dibentuk oleh Anies kalau syaratnya terpenuhi. Nah itu. Nah memang syarat untuk bisa dipenuhi tidak mudah tentu saja. Makanya tadi saya menyebut selain potensi sebenarnya ada juga tantangan yang terbuka ya di Anies atau timnya untuk membentuk partai baru, yaitu soal mobilisasi sumber daya, soal logistik. Karena kalau kita mengacu pada pendirian partai, itu kan partai di Indonesia itu mengasumsikan partai nasional. Dan itu sangat berat memang, terutama kalau pengen menjadi partai peserta pemilu. Dan dibutuhkan duit yang besar. Nah tentu Anies punya semacam bisnis network ya, terutama setelah pernah menjadi orang nomor 1 di Jakarta. Tetapi pertanyaannya, sanggup atau tidak mendirikan partai dengan jumlah besar ya, terutama kepengurusan sampai tingkat kabupaten kota. Nah ini tantangan logistik yang tidak mudah, dan kalau misalnya Anies mampu melewatinya, saya kok yakin ya partai ini bisa menciptakan kejutan. Sesuatu yang sah, tapi real politiknya sesuatu yang amat sangat tidak mudah. Butuh uang, butuh pengorganisasian, butuh banyak hal untuk bisa ada partai politik yang bisa berkontestasi. Kalau cuma deklarasi, hey saya punya partai, itu mudah Mas Anies. Tetapi untuk kemudian partai itu bisa betul-betul maju dalam pemilu, kemudian menyodorkan gagasan dan menyodorkan orang-orangnya, itu kan prosesnya sangat tidak mudah. Ya. Anda menyadari itu dan tetap mempertimbangkan ini? Tentu. Jadi kalau kita mau berjuang, ya pasti akan menghadapi tantangan itu. Anies Rashid Baswedan menyampaikan sejumlah rencananya ke depan setelah tidak maju di Pilkada 2024. Anies Baswedan merespon usulan agar dirinya masuk partai politik atau mendirikan parpol. Anies memberikan sinyal akan membangun ormas atau partai politik. Ia awalnya menyampaikan jika hampir semua partai tersandra oleh kekuasaan, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak beresiko jika dirinya nantinya akan masuk partai. Lalu apakah Anies akan membuat partai politik? Ia mengatakan bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang semakin hari semakin besar dan terasa, itu akan menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan. Maka membangun ormas atau membangun partai politik, mungkin itu jalan yang akan ditempuh. Ketika saya diputuskan untuk menjadi calon presiden, ya konsekuensinya saya harus keliling Indonesia. Saya ketika ketemu dengan jurnalis internasional, ketemu saya, Pak Anies jadi capres Indonesia itu sulit Pak Anies. Ini ukurannya itu dari Aceh sampai Papua itu seperti dari London sampai Ankara. Berat sekali buat Anda sebagai calon. Kemudian penduduknya 270 juta lebih. Berat sekali Anda sebagai calon. Ya dia datang dari sebuah negara yang cuma 5 juta, 6 juta. Jadi saya katakan ya memang iya. Karena kondisi kita memang besar seperti ini. Sama seperti pertanyaan Nana tadi.
Iya, kalau memang partai politik tentu akan berat. Kenapa? Ini sebuah negeri yang amat luas, penduduk amat banyak, sebarannya luar biasa, dan aturannya mengharuskan ada cabang di mana-mana. Ya itu kenyataan yang harus kita jalani jika rute itu diambil. Anies menambahkan, semoga tidak terlalu lama bagi dirinya mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadai gerakan yang semakin hari semakin besar. Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan polisi dan gagasan. Sebelumnya, usai ditinggal partai politik di Pilkada 2024, logisnya Anies mendirikan partai atau memimpin partai. Jika Anies memimpin partai yang sudah ada, baik yang masuk parlemen atau tidak masuk parlemen, telah terbaca kapasitas dari partai tersebut. Begitu pula dengan perilaku dan culture para elitenya. Namun, kalau Anies Baswedan mendirikan partai sendiri dan mendesain sesuai dengan apa yang Anies inginkan, hal itu tentunya berbeda. Tokoh perubahan butuh kendaraan perubahan yang pas dengan apa yang menjadi agenda perubahan. Para pendukung Anies Baswedan seusai Pilpres 2024 sudah menginisiasi Partai Perubahan, meskipun masih berbentuk kepanitiaan. Partai Perubahan ini kabarnya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Jadi, kita ketika memilih sebuah jalan perjuangan, maka kita akan bisa rentang bagaimana kita melewati itu semua dengan sepenuh hati, sekuat tenaga, dengan bersama dengan orang-orang yang memiliki gagasan yang sama. Karena itu saya yakin bila keputusan nanti adalah melakukan itu, saya rasa ada orang yang cukup banyak mau memperjuangkan. Tapi sekarang kita belum putuskan nih. Sekarang dalam fase mengkaji, termasuk mengkaji seluruh beban itu. Itu disadari. Pengamat politik Rocky Gerung mendukung Anies Baswedan jika ingin mendeklarasikan partai. Ia memberikan masukan jika Anies benar-benar ingin mendirikan partai, sebaiknya dideklarasikan saat Presiden Jokowi turun dari kekuasaan. Artinya, deklarasi tersebut diselenggarakan pada 20 November nanti. Rocky juga mengatakan Anies Baswedan memiliki semua instrumen untuk mendirikan partai, dari software hingga hardware. Ada katakan momentum penting. Dan dari mulai statement Anda keluar, ini sudah banyak kemudian analis-analis politik yang memberikan saran-saran. Salah satu sarannya katanya momentumnya 20 Oktober ketika pelantikan presiden baru. Kenapa ya? Kok Menantang Anda untuk mendirikan partai itu bersamaan dengan pemerintahan yang baru. Gini, saya belum tahu ya kapan, karena juga saat ini belum diputuskan apakah akan membuat apa tidak. Tapi yang penting bahwa ketika nanti putusannya adalah membuat ormas atau partai, maka ini harus menjadi sebuah gerakan yang baru, yang berbeda. Nah, nanti kapan memunculkannya, bagaimana memunculkannya, nah itu biar dirundingkan sama-sama aja.